Ya tanya, ya pegah. Kahek lu hoi hana kau itu lagi urung drone pegah. Oh munyo lagi nyan dengku ne pegah nyan mungkin nangon drone adalah asal neraka, kon asal surga. Ja Yaman. Di Yaman nasabah lembah yang namanya Burhud, lam lembahnya Namon. Jinguk lang mon nyan tengah malam, hoi, inan urung nyan. Berangkatlah dari kota Mekah menuju Yaman, ja Yaman. Rip hana pesawat. Ngan Buddha aja. Roh Yaman ketudot pada lembah Burhud. Roh bak lembah Burhud ternyata memang nasabah mon Tuhai nan gedemung. Gejinguk lang mon nyan tengah malam gehoi. Ya fulan bin fulan, hai fulan bin fulan, long urung kubah titipan bak drone roji. Langsung geseut inan bak mon Burhud. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur tak henti-hentinya selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang sampai dengan saat ini sebagai hamba yang beribadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, para jamaah selama ini, adalah merupakan hal yang sangat mahal, yang sangat berharga. Tidak bisa didapatkan oleh sebahagian orang yang dekat dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat itu Allah memberikan kepada kita orang-orang yang jauh dengan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah para jamaah kita ingat bagaimana Nabi Nuh sangat ingin agar anak dan istrinya ikut mendapatkan hidayah di saat terjadi tufan banjir yang sangat besar, dengan naik ke dalam kapal yang merupakan satu-satunya di saat itu alat untuk menyelamatkan diri dari tufan banjir besar tersebut. Tapi anak dan Nabi Nuh tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita ingat para jemaah bagaimana Nabi Ibrahim berusaha untuk mengajak ayahnya Azar agar mau mengikuti syariat dakwah Nabi Ibrahim, meninggalkan patung-patung berhala, hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi usaha yang sangat keras dari Nabiullah Ibrahim hanya dibalas dengan ancaman oleh orang tuanya, oleh ayahnya, dengan mengatakan, pergilah kamu dari sini Ibrahim, berhentilah kamu atau kamu akan kulempari dengan batu. Tidakkah pula para jamaah kita melihat, kita membaca, kita mendengar kisah bagaimana Nabi kita sangat berusaha dengan keras sekali agar pamannya Abu Talib, yang menjaga, memelihara, mengasuh beliau semenjak beliau masih kecil, ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal oleh kakeknya, tapi usaha Rasulullah itu tidak berhasil, sehingga Allah turunkan kepada beliau penghibur, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad
Tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Alhamdulillah, kita para jemaah termasuk salah seorang yang sampai saat ini masih termasuk dalam orang-orang yasha yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah daripadanya. Padahal kita bukan siapa-siapa, kita bukan keluarga Nabi, kita bukan anak Nabi, kita bukan istri Nabi, kita bukan keluarga dekat Nabi, tapi mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu hal yang sangat mahal. Hal yang sangat mahal ini harus terus kita syukuri para jemaah. Karena hanya dengan bersyukur terhadap nikmat hidayah yang telah Allah berikan hari ini, maka nikmat ini akan terus Allah tambah, akan terus Allah sempurnakan pada diri kita. Maka kita akan semakin giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di saat nikmat hidayah ini kita sia-siakan, kita anggap remeh, kita anggap tidak bernilai, tidak berharga, Allah akan hilangkan dari kita. Allah akan berikan kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian salah dan salam selalu kita doakan kepada Allah. Semoga senantiasa terus dicurahkan, ditambahkan oleh Allah kepada penghulu sekalian alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah semua manusia mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dakwah yang beliau sampaikan berhasil karena ada bantuan dari keluarga dan para sahabat beliau. Maka kita ikut bersalah dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian yang kami muliakan orang tua kita, guru kita, Abi Mumshi, Abah, dan seluruh guru-guru kami, para alim ulama yang hadir di masjid ini, dan juga kepada seluruh jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir pada subuh yang berbahagia ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita ini adalah merupakan perjalanan untuk menuju destinasi yang terakhir, yaitu surga atau neraka. Surga adalah merupakan satu destinasi yang sangat bagus, yang sangat indah, yang digambarkan oleh Allah sebagai jannatun tajri min tahtihal anhar. Kebun yang di dalamnya mengalir sungai-sungai kecil yang sangat indah para jemaah. Kebun yang sangat hijau yang di dalamnya mengalir sungai-sungai yang sangat indah. Sedangkan neraka Allah gambarkan sebagai tempat yang penuh dengan azab, yang penuh dengan berbagai macam hal yang sangat menakutkan. Maka dua destinasi itu para jemaah, salah satu pasti akan menjadi akhir dari kehidupan kita semua. Kemudian para jemaah, apa yang membuat kita bisa sampai kepada destinasi itu? Kalau kita ingin sampai kepada destinasi surga, satu tempat yang sangat indah yang digambarkan oleh Allah tadi, maka ada beberapa hal diwasiatkan oleh Rasulullah yang perlu kita lakukan. Pada suatu hari para jamaah, Rasulullah berwasiat kepada para sahabatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ufsyus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wasallu bil laili wan nasun niyam, dan salatlah di tengah malam di saat manusia sedang terlelap tidur. Tadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk surga dengan sejahtera." Dalam hadis ini para jemaah, Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk dapat masuk ke dalam destinasi surga yang penuh dengan keindahan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bahkan ditambah lagi di dalamnya azwajun mutahharah,
Ada gadis-gadis yang selalu suci, tidak pernah berhaid, tidak pernah datang halangan. Lakukan 4 perkara. Yang pertama yaitu ufsus salam, tebarkan salam. Menebarkan salam para jamaah artinya menebarkan doa keselamatan untuk orang lain. Mengucapkan keselamatan kepada orang lain yang kita jumpai dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa menyampaikan salam bisa berwujud dengan kata-kata baik terhadap setiap orang yang kita jumpai. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi dalam keadaan merendahkan diri. Di saat mereka bertemu dengan orang yang jahil, disapa dengan ejekan oleh orang-orang yang bodoh, mereka membalas dengan kata-kata salama, sejahtera. Artinya para jamaah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk terus berucap, mengeluarkan kata-kata dari mulut kita, kata-kata yang mengandung doa kebaikan untuk orang lain, yaitu diantaranya dengan ucapan salam. Maka memberi salam adalah merupakan hal yang sangat penting di dalam agama Islam. Tapi akhir-akhir ini kita melihat para jamaah, sudah sangat sedikit orang yang mau memberi salam di saat bertemu dengan saudara, tetangga, dengan keluarga, dengan siapa saja yang dia jumpai. Paling-paling getanyo jino hanya takhim. Paling-paling monyo getanyo jino hanya tabut jaro. Monyo taik Honda hanya tet tadigon Honda. Jarung datim bisalim. Pat tademung jino bisalim para jamaah. Tok bak urung minta terkah. Tamong bak kide assalamualaikum. Wate minta terkah. Tamong rumah katanya assalamualaikum. Tok bak urung minta terkah. Apakah memberi salam, menyebarkan salam itu hanya mereka yang diperintahkan oleh Rasulullah? Tidak. Kita semua diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyebarkan salam. Karena menyebarkan salam merupakan satu amal yang membuat kita tadkhulul jannah bisalam, masuk ke dalam surga dengan sejahtera, dengan selamat. Maka para jamaah, mulailah dari diri kita sendiri, biasakanlah memberi salam. Biasakanlah dengan berjumpa dengan siapapun kita memberi salam, agar kita termasuk orang-orang yang telah menyebarkan salam seperti wasiat Rasulullah. Kalau kita lihat dalam perspektif hadis, bahwa menyebarkan salam juga bisa dimaknai dengan menjaga mulut kita, menjaga tangan anggota tubuh kita, agar menjamin keselamatan kepada orang lain. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah bahwa al-muslimun man salimal muslimi min lisanihi wa yadayhi. Orang Islam adalah orang yang mampu menyelamatkan orang lain daripada lisannya dan daripada kedua tangannya. Artinya dalam perspektif ini bahwa menyebarkan salam adalah menjaga seluruh anggota tubuh kita agar jangan melakukan pekerjaan, jangan mengeluarkan perkataan yang dapat menyakiti orang lain para jemaah. Maka urang Islam para jemaah, setiap ucapan yang dia ucapkan, setiap perbuatan yang dia lakukan, selalu dipikirkan dulu efek bagi dirinya dan bagi orang lain. Tanyo jino hanali tapi ke kegok yang tak penting drod.
Yang paling penting ada puput-but hana mengganggu gedanya, gop mengganggu hana pupu. Maka lihatlah para jamaah betapa banyak orang-orang yang beragama Islam tapi tidak mampu memberikan keselamatan kepada tetangganya, tidak mampu memberikan keselamatan kepada keluarganya, tidak mampu memberikan keselamatan kepada orang lain, tidak mampu memberikan keselamatan kepada pengguna jalan. Sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu mereka. Mengganggu tetangga kadang dengan sampah yang tak boleh gedanya. Sampah tak boleh gedanya, kudih bak lampuh tetangga, mengganggu tetangga. Sampah tak boleh gedanya bak jalan, mengganggu pengguna jalan. Dengan sampah saja kita sudah cukup. Padahal kadang-kadang kita orang yang berpendidikan, urang yang nak pendidikan. Coba tengkujak uluk jino nekalan berabineh tutu junda belaradeh ramang guduk. Kali itu leh dilarang buang sampah. Tapi tip ura na sampah inan. Ha yang boh sampah inan. Awak kampung yang hana ikulai deh. Awak kota yang panjang ikulai. Awak kota yang panjang ikulai. Ho gemei ikulai guadenyan. Wadeh hana mukum bahwa sampah yang dia buang itu mengganggu orang lain. Katanya orang Islam, orang yang rajin beribadah, orang yang taat kepada Allah, dia tidak tahu bahwa Allah memerintahkan dia, bahwa Rasul Allah memerintahkan dia untuk menjaga keselamatan bagi orang lain. Maka tidak selesai-selesai di negara Islam persoalan sampah. Selesai. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya dulu untuk menyingkirkan dari jalan gangguan. Walaupun itu hanya satu duri. Tapi betapa banyak di daerah Getanyo, Tengku Jino, di jalan dibikin gangguan. Rata jalan nak polisi tidur. Rata jalan nak polisi tengut. Mantap takkan polisi tidur, ya ada bacu. Kok bengeh polisi. Sebab dalam kamus besar bahasa Indonesia, hana yang polisi tidur. Mantap tahu pengurai kun home. Kenapa kita membuat gangguan di jalan? Tidakkah kita berpikir? Membuat gangguan di jalan, apabila gangguan itu tetap selalu berada di jalan para jamaah, yang sangat kita khawatirkan kuadra, menjadi amal buruk yang jariah bagi kita. Kata wa tanya ba Allah kau rojih kamati itu. Polisi tengut yang tak punya pegot, sampang ngoronya mantang nah hana sau pinah-pinah. Setiap orang lewat, selalu orang merasa tidak enak, selalu merasa terganggu, terkirimlah dosa kepada kita yang tengah taih di dalam kubur. Maka menyona tengku, yang roh drone sino, yang pegot-pegot polisi tidur, kajut minta pale 5 kilo, menyohaid ni sewa biku, nuruleh, mahan takut mati ni, dosa mentang mengalir. Bagaimana kita menyebarkan salam? Kalaupun kita sering memberikan salam dengan lidah, tapi dengan tangan kita tidak menyebarkan salam. Dengan perbuatan kita tidak menyebarkan salam. Menyebarkan salam adalah menyeimbangkan antara perkataan dengan perbuatan yang memberikan keselamatan kepada orang lain para jemaah. Ini yang diharapkan sikap kita sebagai orang Islam. Yang kedua, yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk membuat dirinya masuk ke dalam surga dengan sejahtera, kata Rasulullah, adalah wa yut'imut ta'am, memberikan makanan. Orang Islam seharusnya punya sikap peduli terhadap sesama manusia. Sikap peduli itu ditunjukkan dengan saling memberikan makanan kepada sesama manusia, apalagi dengan tetangga. Rasulullah pernah bersabda, "Idza tabahta mirqah," apabila kamu masak kuah, kata Rasulullah, fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya dan berikanlah kepada tetanggamu. Urajih yahubut long para jemaah, karena ilungi gampung lah sering urang belah radih getagun kuah gule gekirim urumahnya. Urang belah radno getagun kuah engkut gekirim belah radih. Dulu. Tapi sekarang
Jangankan di kota, di kampung budaya itu sudah hilang. Padahal jelas sekali Rasulullah berwasiat kepada sahabatnya, kalau kamu masak kuah, kirimlah. Jangan biarkan tetanggamu hanya menghirup, hanya menikmati baunya. Kirim. Pernahkah kita selama ini membagi-bagikan kuah dengan tetangga? Nah, pernah tak pegah bak urang inang gedanyo, bak rumah gedanyo, nyo tatagun engkut uronyo, tatagun bela kuah bacut. Tajuk rumah samping, tajuk rumah uke, tajuk rumah likut. Pernahkah gedanyo? Padahal kita termasuk orang rajin ibadah. Artinya rupanya selama ini kita hanya melakukan ibadah, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak pernah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Padahal Allah tidak akan menerima amal hubungan kita dengannya apabila hubungan dengan sesama manusia tidak terperbaiki. Di antaranya adalah dengan tetangga kita. Maka para jemaah, salinglah memberi makanan. Terlebih-lebih kepada orang-orang miskin, terlebih-lebih kepada anak-anak yatim. Berikanlah makanan, karena mereka adalah orang-orang yang membutuhkan makanan. Kadang di saat kita kenyang, di saat perut kita kenyang, tapi perut mereka sedang kelaparan. Dalam sebuah hadis di dalam kitab Tambihul Ghafilin Samarkandi disebutkan para jemaah. Rasulullah mengatakan bahwa pada hari kiamat, tetangga akan menuntut tetangganya. Seorang tetangga akan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau meluaskan rizkinya, sedangkan aku Engkau sempitkan rizki. Dia setiap sore dalam keadaan kenyang, tetapi aku dalam keadaan kelaparan. Setiap aku meminta, memohon kepadanya agar diberikan sebahagian daripada apa yang Engkau berikan kepada dia, dia selalu menutup pintunya dariku dan mengharamkannya kepadaku." Dituntut kita para jemaah nanti oleh tetangga kita di hari kiamat, kalau kita tidak pernah memberikan kepada tetangga kita apa yang telah Allah berikan. Maka biasakanlah memberikan makanan, terutama kepada orang-orang yang dekat kepada kita dan orang yang membutuhkan. Tidakkah kita lihat para jemaah, bahwa Nabi Ibrahim, salah satu alasan kenapa beliau dijadikan oleh Allah sebagai Al-Khalil, sebagai kekasih orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rupanya di saat beliau ingin makan, beliau tidak akan pernah memasukkan suapan makanan ke dalam mulut kecuali bersama dengan orang lain. Dia sedot li Nabi Ibrahim, patna urung dia pakat pajuh makanan. Monyo hanangon ke pajuh, han ke pajuh Nabi Ibrahim. I getanyo jino monyo nangon han da pajuh. Kata tamong bak warung kopi, tak kalon umar ramai tak urungnya hang kumah payah dro ke bayu nduk. Muri awak anak payah nduk tubit jak bak warung kopi lain. Yang minta kuatna warung kopi yang go bayu baik katanya bayu. Nyan ban akai katanya jino paranya. Pegah perle tamong surga. Ibana tamong surga menyonyan modern akai dah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, yaitu wasilul arham. Dan sambunglah tali silaturahmi. Rahmi ini sebenarnya adalah merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan bahwa beliau menciptakan rahim 100 bahagian. Tertuh boh Allah pegot rahim, kasih sayang. 99 Allah simpan di sisinya, 1 Allah turunkan ke dunia. Dengan 1 rahim tersebut, semua makhluk di dunia saling berkasih sayang, sehingga tercipta keteraturan hidup di dunia. Maka orang-orang yang ikut menyambung rahim, menyambung kasih sayang, menyambung persaudaraan adalah orang-orang yang ikut memelihara rahim yang 1 yang Allah berikan kepada penduduk dunia. Dia akan mendapatkan 99 lagi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung silaturahmi disebutkan oleh Rasulullah adalah 1 amalan
yang dapat membuat orang yang melakukannya dekat dengan Allah, jauh dengan neraka. Sebaliknya, memutuskan tali silaturahmi adalah amalan yang membuat seseorang dekat dengan neraka, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari para jemaah Rasulullah duduk dengan para sahabat di sebuah majelis. Tiba-tiba beliau berkata kepada para sahabat, siapa saja yang kemarin sore pernah memutuskan silaturahmi dengan saudaranya, falyakum anni, kata Rasulullah. Hendaklah dia berdiri, berangkat, menjauhi dari majelis duku, kata Rasulullah. Di saat para sahabat yang duduk itu semua mendengar Rasulullah menyuruh orang yang memutuskan silaturahmi untuk pergi dari majelisnya, seorang pun tidak ada yang berdiri. Tiba-tiba di ujung di pojok sana ada seorang laki-laki bangun. Dia bangun berangkat keluar dari majelis Rasulullah. Tidak lama kemudian dia datang kembali. Di saat dia datang kembali ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu bangun tadi? Padahal tidak ada satu orang pun yang bangun tadi di sini. Kenapa kamu bangun? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, sami'ta qaulak. Sami'tu qaulak. Aku mendengar perkataanmu bahwa engkau mengatakan bahwa orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak boleh duduk di dalam majelismu. Aku diputuskan silaturahmi oleh bibiku. Maka tadi aku berdiri, langsung berangkat menuju ke tempat bibiku. Maka aku ceritakan kepada dia apa yang engkau sampaikan. Lalu dia memaafkan aku pun memaafkan dia. Dan kami saling memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru aku datang lagi ke majelismu. Kata Rasulullah, ahsanta, kamu telah berbuat baik. Walakin, tetapi kata Rasulullah, apabila di dalam satu majelis ada satu orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka rahmat Allah tidak akan diturunkan dalam majelis tersebut. Dalam masjid tanya tengku nasidra mentong lam kawan katanya. Ana tak tahu tanya. Yang puputuh talau silaturahmi mansabah masjid tanya hana merumpuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mansabah masjid. Sengkira tak depu idih dadang mak pintu masjid. Menyota turi yang puputuh silaturahmi, ro pintunya dah udang urang. Asai troh konyan tau si. Baik kena ron. Udeh semayang. Baik semayang sajan kamu. Pakan nu se kamu nak semayang. Munyon nak semayang ino ya mugot ile. Ngan urung-urung yang nepuputuh kalau silaturahmi. Tidak akan turun rahmat Allah, kata Rasulullah, dalam satu majelis yang di majelis itu ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Artinya dalam satu komunitas masyarakat, menyona orang yang puputuh salah silaturahmi ke komunitas masyarakatnya, han geputrun rahmat li Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya tokoh masyarakat di kampung mungkin Gusi, Tuhapa, atau siapapun dengku imu di kampung. Menyona urung pakai baik nepreh ya lapor ilen untuk nepegot. Karena hai lapor, dikala hai lapor imu pakai imu terus dah nyan dro nak kunong hanatrun rahmat Allah karena yang komunitas masyarakat drone. Jadi watet tiap pegat urung mau pakai le katanya kon gara-gara ji gara-gara dro. Ya gerod. Beji home urusan rong Allah Taala. Tapi nyo gara-gara ji urusan katanya hai trun rahmat Allah ke katanya gara-gara ji mau pakai. Maka datanglah perbaikilah hubungan orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dalam suatu riwayat diceritakan para jemaah bahwa zaman dulu ada seorang saleh dari Khurasan tinggal di Mekah. Trip tinggal di Mekah urungnya saleh dipercaya oleh masyarakat Mekah sebagai tempat untuk menitipkan harta benda. Nyeturah katanya jino ipegot urungnya ke pajak gade. Asai nak tubit keluar kota urung Mekah, ya kubah harta ba urungnya. Bak sabah urang para jamaah nasidra urung kubah peng ba urungnya terutuh 1000 dinar. 1000 dinar para jamaah. Dinar itu ukurannya 1 miskal. 1 miskal ukurannya 4,25 gram emas.
Karap menyongen meh dan nyoy lho karap si manyam dengar. Nekali teribe padit yum menyongen peng ke Kubah. Sekitar 2 miliar lebih orang tersebut menitipkan uang pada orang saleh itu. Lalu keluar kota. Setelah pekerjaannya di luar kota siap, dia kembali lagi ke kota Mekah. Ternyata sampai di kota Mekah gekalon bahwa urung saleh yang ge Kubah peng dinar legok nyan mono seribe hanale ka meninggai. Mususah de urungnya. Oh peng leung. Dia merumpok ngemprumoh urung salehnya. Dia merumpok ngane urung salehnya dia tanya, "Puna ge pegah leung nalung Kubah peng bagom nyan mana?" Pegah li anak bah rumah home kamu hanam tepu hana pegah tapu bah kamu. Wah susahnya ki Banjaran. Pat atut 1000 dinar leuthak. Ternyata di saat itu di kota Mekah sedang berkumpul banyak sekali para ulama, para fukaha. Leuthak. Maka gejaklah kenan dia minta solusi, dia sampaikan balik gopnyan nasi drongon ge urung saleh, getitipkan peng gopnyan ba urungnya ternyata wate gopnyan wo urungnya kahanali. Getanyang ba anak perumoh hana saudeku. Maka pukun urung malim yang wate berkumpul inan. Monyole kenyan da pegah kemungkinan ngon gata atau surga. Jak bak mondam-dam wate malam. Jinguk la mondam-dam hoi nan gu. Tanyong ba konyan pak gu Kubah pek. Gujaklah. Te tengah malam gujak bak mondam-dam. Gujinguk gu hoi nan. Ya fulan bin fulan. Hana saudeut. Hek hoi na saudeut. Lehe malam para jemaah selalu gejak-geyak hoi nan urungnya dalam mondam-dam. Tidak ada yang menyaut. Arab putuh asa ya lapor dok mbak fukaha muno yang na di kota Mekah. Ya tanyong, ya pegah. Kahe long hoi hana ko itu lagi urung drone pegah. Oh munyo lagi nyan dengku ne pegah nyan mungkin nengon drone adalah aso neraka, kon aso surga. Ja Yaman. Di Yaman nasabah lembah yang namanya Burhud, lam lembahnya Namon. Jinguk lang mon nyan tengah malam hoi inan urungnya. Berangkatlah dari kota Mekah menuju Yaman. Jak Yaman. Rip hana pesawat. Ngan Buddha aja. Roh Yaman ketudot padah lembah Burhud. Roh bak lembah Burhud ternyata memang nasabah mon Tuhai nan gedemung. Gejinguk lang mon nyan tengah malam gehoi. Ya fulan bin fulan. Hai fulan bin fulan. Long urung Kubah. Titipan bak drone roji. Langsung geseut inan bak mon Burhud. Nyo. Nana Kubah irono titipan bak lo. Titipan ron mantong lagi sot. Hana puyo no. Na mantong i rumah lo. Dekujut urung yang hoinyan. Diwate geseut damon Burhud. Karena orang ini sudah jelas sekali mengetahui bahwa para ulama menjelaskan kalau orang yang meninggal itu penduduk surga, maka rohnya bersambung dengan sumur Zamzam. Ideh geseut wate gehoi. Nyoka lang mon Burhud geseut. Padahal ulama gebegah orang yang meninggal yang dia adalah penduduk neraka, rohnya bersambung dengan mon Burhud. Sambung gede mon Burhud. Ka ideh gitu. Padahal urungnya urung saleh. Ditanya, pakon ino drone. Padahal drone kan urung saleh. Geseut urungnya betul, lun urung saleh. Tapi nasabah sebab Allah ge tempat long di sino dalam mon Burhud. Lung na keluarga, na saudara di Kurasan, lung puputuh silaturahmi dengan awaknya. Nyan penyebab lung gepuduk oleh Allah Ta'ala ini. Memutuskan tali silaturahmi dengan sanak saudara para jamaah, walaupun kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terkenal kita sebagai orang saleh di bumi ini, tetap Allah akan menghukum kita dengan memasukkan ke dalam neraka. Teman kiban puputuh tu. Oh, tamu pakai, tamu bengeh-bengeh. Kau. Hana mesti. Tidak mesti kita bertengkar dengan sanak saudara memutuskan. Tidak mesti kita tidak bertegur sapa. Tapi tidak mendatanginya. Tidak berkirim salam atau berkirim barang sudah dianggap memutuskan tali silaturahmi. Maka hati-hati para jamaah dengan keluarga jauh.
Kadang-kadang li kedanyo punya keluarga dekat, mantengna sering tajak-jak walaupun wate acara. Mantengna sering ta bantu-bantu walaupun dari wate acara. Tapi dengan keluarga jauh kita, yang sudah lama kita tidak pernah berkunjung, yang sudah lama kita tidak pernah mengirimkan sesuatu, tidak berkunjung dan tidak mengirimkan sesuatu, sudah dianggap di dalam Islam dengan memutuskan tali silaturahmi. Asik menyanenggo. Anak payah tiap mu pergi. Sip hantom tajak, sip hantom tatanyong kabar, ngenyan kagak anggap memutus silaturahmi. Kemudian yang terakhir para jamaah, amalan yang dapat membuat getanyo masuk surga. 3 amalan tadi adalah merupakan perbaikan hubungan dengan manusia. Yang terakhir 1 Rasulullah katakan perbaikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan seolah-olah kita berada dalam pelukan Allah Subhanahu wa taala dengan bangun di tengah malam. Sallu bil laili wan nasu qiyam. Bangun di tengah malam di saat orang-orang sedang terlelap dalam tidurnya, sedang terlelap dalam mimpi indahnya. Kita mengorbankan mimpi dan enaknya tidur di tengah malam untuk bangun bermunajah, melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama." Hamba-hamba Allah itu para jemaah adalah orang-orang yang menghabiskan sepanjang malamnya untuk beribadah kepada Tuhannya, sujjadaw wa qiyama, dengan memperbanyak sujud dan memperbanyak berdiri, artinya dengan melakukan salat tahajud. Bagaimana kita ingin masuk surga para jemaah? Hanya dengan bermodal salat wajib saja. Cuma ngan sembahyang limong tanuk tamang surga, sembahyang limongnya nataka wajib ke kedanya dengkunya. Monyo hanata pubut sit dausad. Monyo hanata pubut sit salah. Lagi orang bayu utang sama yang limongnya. Monyo hanata bayu sit salah, sit dausad. Tapi bonusnya apa? Melakukan ibadah-ibadah lain yang tidak wajib, yang sunat. Di antaranya dengan melakukan salat malam. Maka seringlah engkau ulam tanyo yang katuha-tuha engkau. Kesempatan sudah agak sedikit, tidak lama lagi. Lakukanlah salat malam. Budoh malam, bek lu tengok dia tanya. Bek lu abih wate bak warung kopi tengah malam. Bek lu abih wate bak pegah habar tengah malam. Berbagah wate malam. Lu buat 5 sujud, lu semayang isya, wa rumah siat menyujud pernah nak mit dengan budoh wate malam. Mangat tubuh tu. Mana-mana dengan lakukan munajah dengan melakukan ibadah kepada Allah SWT. 4 perkara ini apabila mampu kita lakukan, yaitu ufsus salam, menyebarkan salam, wa yut'imut ta'am, memberikan makanan, wasilul arham, dan menyambung tali silaturahmi, wa sallu bil laili wan nasun niyam, salat di waktu malam sedangkan manusia dalam keadaan tertidur, kata Rasulullah, tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk surga dalam sejahtera. Inilah para jemaah cara untuk menyampaikan kita dalam destinasi yang sangat dirindukan oleh setiap manusia, yaitu jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai kecil, ditambah lagi dengan di dalamnya fiha azwajum mutahharah, ada wanita-wanita cantik yang selalu suci, siap melayani kita setiap hari dan setiap malam kita butuhkan para jemaah. Mungkin inilah tausiah singkat kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin terucap dari kata-kata atau kekurangan dalam materi yang kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.